Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Asri. Saya dari Teknik Kimia 2019 Universitas Syiah. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Fe2O3 pada perilaku perlindian CR dalam insinerasi limbah berbahaya fly ash setelah perlakuan termal. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 5 bagian. Yang pertama ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metodologi, keempat hasil dan pembahasan, kelima dan kesimpulan. Pada penelitian ini, dilakukan penambahan Fe2O3 yang mana dapat menghambat perilaku perlindian statis CR pada sebagian besar kondisi suhu. Nah, pengurangan maksimum yang terjadi pada penelitian ini dapat mengurangi perlindian CR sebesar 98,3% pada suhu 1200 derajat Celcius. Perilaku perlindian secara dinamis yang dilakukan pada penelitian ini dapat dihambat pada suhu perlakuan termal pada suhu 1200 derajat Celcius dengan proporsi Fe2O3-nya melebihi dari 14,3%. Pada suhu 1200 derajat Celcius itu, Fe2O3 bereaksi kuat dengan fraksi berbahaya yang dihasilkan oleh CR dalam hazardous waste incineration fly ash yang mana membentuk suatu kromit yang stabil. Hasil penelitian yang didapatkan menggambarkan bahwa perilaku perlindian CR dalam hazardous waste incineration fly ash ini setelah perlakuan termal dipengaruhi oleh penambahan Fe2O3 dan juga suhu perlakuan yang diberikan. Menambah Fe2O3 dapat secara efektif mengontrol perilaku perlindian statis maupun dinamis daripada CR yang terdapat pada hazardous waste incineration fly ash setelah kita berikan perlakuan termal pada suhu 1200 derajat Celcius. Tetapi jika dilakukan penambahan secara berlebihan akan menyebabkan laju perlindian dinamis pada CR yang terdapat pada hazardous waste incineration fly ash ini akan tidak baik. Kemudian untuk pendahuluannya, jadi tadi kan kita bahas tentang hazardous waste incineration fly ash atau yang biasa kalau di bahasa Indonesia kan itu pembakaran limbah berbahaya fly ash. Sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu apa itu fly ash. Fly ash ini adalah material yang keluar dari cerobong asap pembakaran yang berupa debu yang sangat halus yang biasanya didapatkan dalam proses pembakaran batu bara. Nah, dalam analisis kimia yang telah dilakukan, fly ash ini didapati memiliki unsur-unsur yang tidak terbakar, seperti Se2, Al2O3, dan juga Fe2O3, yang mana cenderung berada pada partikel yang mana berukuran sangat halus. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh dari penambahan Fe2O3 dapat menghambat perilaku perlindian statis CR pada sebagian kondisi suhu yang diberikan nantinya. Sebenarnya ada beberapa teknologi untuk pembuangan limbah berbahaya ini. Yang pertama ada perawatan semen, perawatan hidrotermal, dan juga perawatan termal. Nah, perawatan semen sendiri memiliki biaya yang cukup rendah, namun untuk operasi prosesnya itu sangat sederhana, dan juga dia masih mengandung kadar garam yang sangat tinggi pada bahan bakunya. Nah, untuk pengolahan hidrotermal, dia dapat memadatkan logam berat, namun memiliki persyaratan dalam instrumentasi yang cukup ketat, baik itu dalam peralatan dan juga bahannya. Nah, untuk perlakuan termal sendiri dinilai yang paling baik karena dia dapat memadatkan sebagian besar logam berat yang dihasilkan tadi, dan juga dapat menguraikan zat-zat yang berbahaya seperti dioksin. Nah, bahan yang digunakan dalam praktikum ini dikumpulkan dari pengendalian polusi udara di suatu pabrik, yang mana komponen utamanya itu terdiri dari CaO sebesar 33,53%, SiO2 21,36%, Na2O3 13,31%, Cl 9,72%, SO2, Al2O3, dan juga MgO. Nah, bahan ini diperoleh dari Jiangxing, Provinsi Zhejiang, Cina. Yang kemudian unsur-unsur logam ini akan dianalisis menggunakan AAS, kemudian akan didestruksikan dengan HCl, HNO3, HF, dan juga HClO4.
Selanjutnya, untuk desain eksperimennya itu, kita akan melihat pengaruh, tadi kan sesuai dengan tujuannya kan kita akan melihat bagaimana sih pengaruh dari Fe2O3 pada proses pelindian CR dalam hazardous waste incineration fly ash ini setelah perlakuan terma. Nah, jadi di sini kita itu menggunakan 6 formulasi dalam penambahan Fe2O3. Nah, jadi formulasi yang divariasikan itu adalah berat daripada Fe2O3 karena tadi yang kita ingin melihat bagaimana sih pengaruh penambahan. Nah, jadi kita memvariasikan berat daripada Fe2O3-nya ini dengan menggunakan berat hazardous waste incineration fly ash-nya ini dalam komposisi yang sama. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan bagaimana konsistensi jumlah total logam berat pada setiap kelompok eksperimen yang kita lakukan. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan cawan lebur yang mana nantinya akan diisi 40 mili yang kemudian akan digunakan sebagai wadah dari perlakuan termal itu sendiri. Kemudian kita akan menambahkan hazardous waste incineration fly ash yang mana tadi telah saya sebutkan sebesar 9 gram. Kemudian akan kita masukkan ke dalam Fe2O3 yang mana tadi kita variasikan itu ada 0 gram, 0,5 gram, 1 gram, 1,5 gram, 3 gram, dan juga 4,5 gram. Kemudian akan dicampur secara homogen dalam cawan lebur yang kemudian akan didistribusikan secara acak dalam tungku tahan panas. Kemudian suhunya ini akan diatur untuk naik dari suhu kamar ke suhu target pada 10 derajat Celcius untuk menit pertama, kemudian akan ditahan untuk suhu selanjutnya untuk selama 2 jam. Setelah dilakukan perlakuan termal, cawan leburnya ini akan dikeluarkan, kemudian akan didinginkan di udara. Kemudian sampelnya akan digiling, dan sebelum digiling itu kita akan melakukan pengujian untuk menganalisis bagaimana sih pengaruh dari pelindian statis dan dinamis, distribusi spesiasi, dan juga fase mineral CR. Nah, analisis yang dilakukan pada konsentrasi CR ini akan diekstrak dan dianalisis menggunakan AS setelah proses penyaringan pada sistem air 0,02 mikrometer membran filter. Fase mineral ditentukan dengan membandingkan pola XRD dengan kartu PDF fase standar, kemudian menggunakan software MDI J6.5 dan juga untuk menyoroti bagaimana pengaruh dari Fe2O3 itu dilakukan karakteristik distribusi fase hazardous waste incineration fly ash ini dengan melihat bagaimana puncak dari difraksi utama dari fase yang relevan yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk hasil dan pembahasannya itu, pertama kita harus melihat dulu bagaimana sifat fisika dan kimia dari hazardous waste incineration fly ash. Nah, komponen kimia utama dalam hazardous waste incineration fly ash ini dia mengandung CaO, SiO2, Na2O, dan juga Cl. CaO ini mengandung kadar kandungan maksimal sebesar 33,53%. Nah, ini karena pada proses pemurnian gas buang, proses pembakaran limbah B3 ini menggunakan kapur tohor, sehingga kadar CaO-nya itu tinggi. Kemudian, kita akan memilih kisaran suhu perlakuan termal yang sesuai. Nah, kita memilih ini dengan menggunakan kurva TG atau kurva thermogravitimetry, yang mana dia akan menunjukkan banyaknya total kehilangan massa. Seperti yang telah kita lihat di sini pada grafik ini, bahwa total kehilangan massa yang paling tertinggi, yang paling terendah itu terjadi pada suhu 1400 derajat Celcius pada 41,3%. Kemudian untuk kehilangan massa dari suhu 700 sampai suhu 1003, ini perbedaannya tidak terlalu signifikan, sehingga diduga bahwa reaksi fisiko-kimia terjadi pada suhu ini. Kemudian ada juga puncak eksotermis yang jelas, ada 3 puncak, 1, 2, dan juga 3. Nah, puncak eksotermis ini terjadi paling besarnya itu pada suhu 373 derajat Celcius, yang mana ini menunjukkan bahwa oksidasi zat yang tidak
ada oksidasi zat yang tidak terbakar pada hazardous waste incineration fly ash. Sehingga sebenarnya kurva termogravitimetri ini tidak dapat menunjukkan bagaimana kenaikan singkat dalam kisaran suhu tersebut. Nah, untuk proses endotermik sendiri, pertama itu terjadi pada suhu 143 derajat Celcius. Dan ini durasinya cukup lama. Nah, sampai hampir suhu 600. Kemudian terjadi penghilangan air terikat pada partikel hazardous waste incineration fly ash. Nah, dari analisis yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa hazardous waste incineration fly ash ini memiliki berbagai reaksi fisik dan juga kimia, tergantung dari perlakuan termal yang kita lakukan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pengaruh Fe2O3 pada rendaman penindihan CR. Nah, ini saya ambil tadi dari suhu 1100 derajat Celcius. Nah, seperti yang kita lihat ini, konsentrasi penindihan CR ini, CR dan juga CK. CR dalam CK, ini kita ambil contohnya ini yang segi 4 yang hitam ini. Nah, jika kita lihat, terjadi peningkatan secara signifikan seiring dengan peningkatan suhu. Kemudian terjadi penurunan sesudah suhu 1100 derajat Celcius sampai ke suhu 1300. Dengan meningkatnya suhu ini, konsentrasi yang tercuci dari CR yang terdapat pada CK ini maksudnya nomor sampelnya, jadi dia itu untuk yang 0 gram, ini menunjukkan trennya menurun, dan konsentrasi terendahnya itu terjadi pada suhu 1300. Nah, kemudian ketika suhu rendah, CR terutama dalam bentuk CR3 yang tidak larut, kemudian akan dipaksa untuk berubah menjadi bentuk CR4, yang mana akan lebih larut dan dapat beroperasi pada suhu tinggi. Sebelumnya penelitian seperti ini sudah pernah dilakukan oleh Mao DKK 2021, yang mana konsentrasi penindihan statis CR dalam hazardous waste incineration fly ash ini juga menurun seiring dengan ketika melebihi dari suhu 1100 derajat Celcius. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penambahan Fe2O3 mengubah konsentrasi leaching CR dalam hazardous waste incineration fly ash ini dilakukan dari suhu 800 sampai 1200. Pada suhu 1200, konsentrasi CR yang tertinggi dapat berkurang sebesar 98,3% dengan syarat Fe2O3-nya itu cukup. Selanjutnya, ini tadi kan kita bahas dari suhu 1100 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas perilaku pencucian dinamis pada suhu 1100 derajat Celcius. Nah, jika kita lihat dari gambar di samping, efek dari penambahan Fe2O3 ini dalam proses penindihan jangka panjang CR dalam hazardous waste incineration fly ash ini, dia mengalami perlakuan termal yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar di samping ini, semua kandungan residu dari penindihan dinamis CR dalam hazardous waste incineration fly ash ini akan mengalami penambahan secara signifikan yang dapat menunjukkan dengan melemahnya fiksasi jangka panjang dari CR yang terdapat pada hazardous waste incineration fly ash. Kemudian kita akan melihat perilaku pencucian dinamis pada suhu 1200 derajat Celcius. Nah, jika kita lihat dari suhu 1200 derajat Celcius ini menunjukkan bahwa CR dalam hazardous waste incineration fly ash ini terfiksasi dengan baik dan pada kondisi perlakuan termal suhu tinggi dengan jumlah Fe2O3 yang juga tinggi. Selanjutnya kita akan membahas spesialisasi CR dalam hazardous waste incineration fly ash ini dalam fraksi larut asam. Nah, ini kita ambil sampelnya pada suhu 1100 dan juga 1200 derajat Celcius. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas ini, ketika pada suhu 1200, fraksi CR yang paling berbahaya larut dalam asam dalam hazardous waste incineration fly ash ini lebih rendah daripada pada suhu 1100 derajat Celcius. Fenomena ini sejalan dengan hasil penindihan yang tadi telah dilakukan,
Dan ini menunjukkan bahwa bahan antara CR yang tidak stabil seperti kromat akan terus berubah menjadi bahan korosi seperti bantalan CR pada suhu perlakuan panas yang lebih tinggi. Kesimpulan dari jurnal ini adalah dalam perlakuan thermal hazardous waste incineration fly ash, dengan menambahkan sejumlah Fe2O3 dapat melambat proses pelindian statis CR. Pada suhu yang melebihi 1200 dengan tambahan yang melebihi 14,3%, perilaku pelindian statis dan juga dinamis dapat dihambat secara signifikan. Pada suhu 1200 derajat Celcius, penambahan Fe2O3 dapat mentransformasi fraksi berbahaya CR menjadi bentuk yang lebih lunak atau yang lebih jinak. Dalam proses ini, Fe2O3 dalam CR akan membentuk kristal sehingga membentuk suatu kromit yang mana dapat menaikkan kandungan fraksi CR yang tidak berbahaya. Sementara pada suhu 1100 derajat Celcius, penambahan Fe2O3 dapat mengurangi konsentrasi pelindihan CR dalam hazardous waste incineration fly ash, tetapi juga dapat mendorong pelindihan dinamis CR yang mana dapat meningkatkan fraksi berbahaya dalam CR itu sendiri. Oleh karena itu, efek dari Fe2O3 pada CR yang terdapat pada hazardous waste incineration fly ash ini tidak konsisten pada suhu yang berbeda selama perlakuan termal. Ketika perlakuan termal pada hazardous waste incineration fly ash selama sekitar 1100 derajat Celcius masih perlu dihindari penambahan Fe2O3 yang berlebihan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.